Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menjadi pelopor suatu amalan kebaikan, lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran, semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa menjadi pelopor suatu amalan kejelekan, lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa sedikit pun. Hadis Bukhari Muslim. Sahabat Mursyid Suara Hati yang berbahagia, pendidik merupakan unsur utama dalam keseluruhan proses pendidikan, khususnya di tingkat institusional dan instruksional. Tanpa pendidik yang mumpuni, sebuah proses pendidikan hanya akan menjadi slogan semata, dikarenakan memang seluruh proses pembelajaran dan kegiatan yang ada di sekolah bermuara pada pendidiknya. Oleh sebab itu, benarlah jika dalam sebuah kata bijak Arab dikatakan innal ma'adah muhimmah wat tariqah ahammu minal wa'adah wal mudarris ahammu minat tariqah nafsiha. Secara umum, makna dari kata bijak tersebut adalah materi itu penting, tetapi cara penyampaian materi itu lebih penting, dan pendidik yang menyampaikan materi jauh lebih penting. Tujuan dari pendidikan adalah untuk mencetak manusia unggul, berbudi pekerti tinggi, berkarakter, dan bermanfaat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kerjasama semua pihak di lingkungan pendidikan, mulai dari pendidik, peserta didik, sampai orang tua. Keberhasilan pendidikan akan sangat ditentukan oleh ketiga pihak tersebut, terlebih kemampuan atau kualitas pendidiknya. Tentang pendidik soleh dan pendidik muslih. Kata soleh, jika merujuk pada asal katanya, diambil dari kata salaha, bermasdar salahan, yang artinya jayyid atau baik. Lawan kata dari saleh adalah fasid, yang bermakna rusak. Dalam kamus Lisanul Arab dikatakan rajulun salihun fi nafsihi, artinya seorang yang baik dalam dirinya. Adapun istilah muslih berasal dari kata aslaha, yang berarti memperbaiki. Lawan katanya adalah afsada, yang bermakna merusak. Dalam kamus Lisanul Arab dikatakan aslaha as-sa'iyya ba'da ibsadihi, yang artinya memperbaiki sesuatu setelah rusaknya. Jadi, dapat diartikan bahwa jika pendidik saleh dapat menekankan pada kebaikan untuk dirinya, pendidik yang muslih menekankan pada dua aspek sekaligus, yaitu dirinya dan orang lain, atau lebih khusus pada peserta didiknya. Dari pengertian tersebut, seorang pendidik yang memiliki karakter muslih berarti ia bukan hanya baik untuk dirinya atau jayyid li nafsihi, tetapi juga baik untuk orang lain, jayyid li ghairihi. Dengan demikian, seorang pendidik yang muslih adalah seseorang yang bisa berbuat baik untuk dirinya dan orang lain. Artinya, pendidik yang muslih adalah pendidik yang selalu memberikan kebaikan dan berbuat yang terbaik untuk para peserta didiknya. Dalam rangka menebarkan kebaikan melalui pendidikan, seorang pendidik harus memulai terlebih dahulu
dari pribadi dirinya sendiri yang soleh. Sebagai pribadi yang soleh, yang terwujud seluruh keunikan karakteristik Islami yang sesuai dengan posisinya sebagai pemangku profesi kependidikan. Kepribadian soleh merupakan landasan utama bagi perwujudan diri sebagai pendidik. Hal ini mengandung makna bahwa seorang pendidik harus mampu mewujudkan pribadi yang baik sebagai teladan. Untuk itu, ia harus mengenal dan memperbaiki dirinya sendiri dan mampu mengembangkan atas arah terwujudnya pribadi yang pantas menjadi cermin, teladan, bermanfaat, sehat, dan paripurna atau fully functioning person. Sejalan dengan itu, setelah memulai dengan menyalahkan dirinya, seorang pendidik yang muslih akan melakukan tugas-tugas kinerja kependidikan, keteladanan dalam bentuk bimbingan, pengajaran, dan latihan-latihan. Semua kegiatan itu sangat terkait dengan upaya pengembangan para peserta didik melalui keteladanan, penciptaan lingkungan pendidikan yang kondusif, pengajaran dan pelatihan bagi para peserta didik. Secara garis besar, peran-peran pendidik yang muslih dapat dijabarkan sebagai berikut. Sebagai pemberi keteladanan, pendidik menunjukkan jati diri dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Dengan begitu, apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh peserta didik adalah kebaikan. Sebagai pembelajar, pendidik secara terus-menerus belajar dalam rangka mengembangkan kemampuan dirinya dan menyegarkan kompetensinya serta meningkatkan kualitas profesionalismenya. Sebagai pemimpin, pendidik menjadi seseorang yang menggerakkan peserta didik dan orang lain untuk mewujudkan perilaku pembelajaran yang efektif. Sebagai manajer, pendidik mengelola keseluruhan kegiatan pembelajaran dengan mendinamisasikan seluruh sumber penunjangnya. Sebagai pencipta, pendidik secara kreatif dan inovatif menghasilkan berbagai karya yang akan digunakan untuk melaksanakan tugasnya. Jadi, sekali lagi bahwa keberhasilan sebuah pendidikan tidak bisa terlepas dari kualitas pendidik yang ada di dalamnya. Artinya, faktor kualitas pendidik sangat mempengaruhi hasil peserta didik. Pendidik yang muslih berarti ia akan terus-menerus menjadi manusia pembelajar yang muslih serta memberikan semangat mengajarkan kebaikan-kebaikan bagi para peserta didiknya. No teacher, no education. No education, no economic and social development. Artinya bahwa seseorang pendidik menjadi titik sentral dan awal dari semua pembangunan ekonomi dan sosial. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, dapat kita tarik beberapa hikmah bahwa orang bilang bahwa gaji pendidik itu hanya down payment saja dan akan dibayar lunas di akhirat kelak. Setelah pendidik meninggal, semua ajarannya tetap mengalirkan pahala. Itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang telah diajarkan kepada murid-muridnya. Tentu saja bila sang pendidik berniat ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan narasi ini dapat memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.